Kembali di Metro Siang pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sukabumi sejak 3 Desember 2024 hingga beberapa hari memicu serangkaian bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Dan bencana ini meliputi banjir, longsor, angin kencang, dan pergerakan tanah. Dampaknya terasa di 39 kecamatan dan 143 desa, menyebabkan kerusakan infrastruktur, terputusnya akses jalan utama, serta memaksa puluhan keluarga mengungsi untuk menyelamatkan diri. Simak sejumlah data yang sudah kami rangkum mengenai bencana Sukabumi ini dalam infografis dampak bencana alam yang ada di Sukabumi. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sukabumi ini sudah mencatat ada total 166 titik bencana yang ada di Sukabumi dengan rincian sebagai berikut. Ada tanah longsor itu 66 titik, kemudian banjir 35 titik, kemudian angin kencang 15 titik, dan juga ada pergerakan tanah sebanyak 17 titik. Nah, kalau kita lihat di peta, berikut titik-titik yang terdampak. Kita akan tampilkan peta bencana alam yang terjadi di Sukabumi. Nah, ini adalah titik-titik yang terdampak pemirsa, cukup banyak, dan merah ini adalah sejauh ini adalah titik yang terparah begitu ya. Dan jika kita melihat memang sudah ada lebih dari 30 kecamatan sebenarnya yang terdampak sejauh ini yang tercatat ya, sampai dengan kemarin datanya. Kemudian juga di kecamatan ini atau di titik ini ada 437 warga yang terdampak. Jumlahnya ini masih bisa terus bertambah pemirsa. Ini adalah data yang kami himpun hingga kemarin. Kemudian dari total kecamatan yang terdampak, atau kurang lebih 39 sampai 40 kecamatan yang terdampak, 143 desa, menurut data BPBD per 8 Desember kemarin tercatat sampai sejauh ini 10 orang sudah meninggal dunia, kemudian ada 4.892 jiwa yang terdampak bencana, 2 orang ini masih dinyatakan hilang, 2.678 orang ini terkena rumah rusak ataupun terendam banjir, dan juga ada 76 sarana umum yang rusak seperti sekolah, tempat kesehatan, puskesmas, dan lain sebagainya. Nah, Kementerian Sosial sebenarnya sudah membentuk sejauh ini ada 3 posko pengungsian bersama dapur umumnya. Yaitu kalau kita lihat tersebar di sejumlah kecamatan, ada 3 posko pengungsian dari Kementerian Sosial. Jadi ada Kecamatan Sagaranten, kemudian Kecamatan Purabaya, dan juga ada Kecamatan Cikembar. Ini masing-masing ada posko pengungsian. Dan para pengungsi ini juga sebenarnya tersebar di sejumlah kecamatan-kecamatan lain juga. Ada Kecamatan Pabuaran, kemudian Kecamatan Lengkong, Kecamatan Simpenan, dan beberapa kecamatan lainnya. Lalu apa saja sebenarnya kebutuhan pengungsi yang per kemarin datanya ini mencapai 919 kepala keluarga atau sebanyak 3.023 jiwa. Kebutuhannya yang masih saat ini juga dibutuhkan oleh para pengungsi adalah terpal, kemudian alas tidur, selimut, hygiene kit, pakaian, makanan siap saji, kemudian makanan balita dan anak-anak, kebutuhan wanita, air minum, kendaraan respons, air bersih, dan juga baby kit. Nah, pemerintah daerah setempat melalui PJ Gubernur Jawa Barat, Bay Mahmudin, mengatakan untuk penanganan bencana alam di Sukabumi ini akan berfokus pada 3 hal, yaitu evakuasi warga, perbaikan akses yang terputus, dan juga penyaluran bantuan yang sampai saat ini memang masih sulit dilakukan, khususnya di tempat-tempat yang akses jalannya itu terputus begitu. Nah, kemudian kita juga harus berpikir bagaimana langkah mitigasinya. Yang paling penting dipikirkan adalah mitigasi karena permasalahan ini bisa tuntas. Mitigasinya akan berfokus pada penguatan infrastruktur penahan longsor, kemudian normalisasi jalan dan juga jembatan, pembersihan aliran sungai dan drainase, dan juga optimalisasi peran dari kelurahan siaga bencana. Saat meninjau lokasi bencana alam 6 Desember lalu, Kepala BMKG ini menjelaskan penyebab bencana alam atau banjir bandang dan tanah longsor serta keretakan tanah yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 4 Desember lalu ternyata ini akibat adanya bibit siklon 95W di Laut Natuna Utara dan sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat, Daya Banten. Nah, Kepala BMKG ini juga mengatakan bahwasanya potensi longsor dan banjir bandang masih dapat terjadi selama bulan-bulan ini di Sukabumi, di mana puncak musim hujan di Jawa Barat itu Desember di bagian selatan dan Januari di bagian utara, sehingga mohon diwaspadai.
Jadi bagi kawasan atau masyarakat yang ada di Sukabumi, Jawa Barat, ini masih ada potensi bencana susulan. Untuk itu pemerintah daerah setempat diminta menyiagakan, memitigasi bencana dengan baik yang mungkin bisa terjadi sampai Januari mendatang. Nah, Indonesia ini memang merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam yang sangat tinggi, khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung, kemudian tsunami, karena memang terletak pada pertemuan 3 lempeng kerak bumi aktif. Maka kita tidak mungkin mengelak dari bencana. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita belajar hidup berdampingan dengan wilayah rawan bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, seharusnya Indonesia sudah bisa mengantisipasi terjadi bencana setiap tahunnya hingga meminimalisir korban dan juga dampaknya. Perlu kiranya pemerintah memperbanyak sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana juga melalui jalur pendidikan. Demikian pemirsa, sejumlah infografis dampak bencana alam di Sukabumi. Namun untuk membahas lebih lanjut mengenai bencana alam yang ada di Sukabumi, kita juga sudah terhubung dengan Ridwan Agus Mulyawan yang merupakan camat di Sagaranten, Jawa Barat. Selamat siang Pak Ridwan, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Pak, bisa dijelaskan kondisi saat ini di kecamatan tempat Bapak berada, bagaimana Pak? Baik, kalau di Kecamatan Sagaranten ini terdapat 2 desa yang terdampak banjir bandang kemarin, di Desa Datanangka dan di Desa Cirebon. Yang mana di Desa Datanangka terdampaknya 207 kakak dan di Desa di Curug Luhur 207 kakak dan di Desa Datanangka 219 kakak. Kondisi hari ini mulai dari 2 hari ke belakang kita bersama warga dengan para relawan sudah mulai menyisir pembersihan puing-puing material pasca bencana banjir. Dan di wilayah kami tidak terkonsentrasi camp pengungsi, jadi lebih banyak ke pengungsi mandiri yang mana berada di rumah sanak famili dan keluarga. Adapun logistik yang masuk ke kami, alhamdulillah sampai hari ini masih dalam kata tercukupi karena banyaknya juga donasi-donasi dari relawan-relawan yang masuk ke Sagaranten. Tetapi mesti diketahui secara garis besar di Sagaranten infrastruktur tidak terlampau berdampak signifikan. Hanya satu ruas jalan kabupaten penghubung antara Sagaranten dengan Kecamatan Kalibundar yang melintasi Desa Mekarsari yang cukup parah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Tetapi hari kemarin sudah mulai bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Tetapi di satu kampung di Mekarsari, yaitu di Kampung Cisaku, sudah 6 hari ini belum bisa teraliri listrik karena terdapat beberapa tiang listrik yang berjatuhan. Oke, jadi kalau di Kecamatan Sagaranten sendiri ada berapa desa yang paling parah mungkin kondisi terdampaknya begitu? Kalau tadi Pak Ridwan kan mengatakan infrastruktur tidak terlalu, lalu apa Pak kendala yang paling signifikan yang dirasa dari bencana hidrometeorologi ini di Kecamatan Sagaranten? Baik, yang sangat terasa di kami ini akses masuk ke Kecamatan Sagaranten yang cukup parah Pak. Infrastrukturnya yaitu di Kecamatan Purabaya dan Kecamatan Nyalindung. Jadi ini juga mempersulit dorongan logistik dan bantuan lainnya, terutama suplai BBM dari arah Sukabumi ke Sagaranten. Kalau jumlah desa yang terdampak Pak dari kecamatan ini ada berapa? Kalau jumlah yang terdampak di kami sebenarnya ada 10 desa yang terdampak, yang mana banjir ini 2 desa dan yang lainnya pergerakan tanah. Tetapi yang cukup signifikan terdapat di 3 desa. Pertama Desa Datanangka akibat banjir bandang, kedua Desa Curug Luhur akibat banjir bandang, dan 1 Desa Mekarsari yang mix antara banjir bandang dengan pergerakan tanah. Dan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di 3 desa yang terdampak cukup parah di Kecamatan Sagaranten tersebut? Apakah mereka ini ada titik pengungsian sendiri atau cukup mengungsi secara mandiri seperti yang tadi Bapak katakan? Kondisi hari ini warga kami yang terdampak di 3 desa itu melakukan fungsi mandiri ke sana famili. Kita tidak membuat camp pengungsian dan juga dikarenakan 2 di desa ini
hanya banjir saja, jadi pada hari kedua pun sudah mulai surut, jadi para warga yang terdampak sudah mulai menata kembali dan membersihkan puing-puing di rumahnya masing-masing. Kalau begitu mungkin sekarang apa yang dibutuhkan, paling dibutuhkan begitu ya, bagi warga yang terdampak, bencana alam di Kecamatan Sagaranten ini, khususnya di 3 desa yang terdampak cukup signifikan tadi? Yang pertama masih tetap suplai sembako karena terhambat akses masuk ke Sagaranten di Purabaya dan di Nyalindung yang belum maksimal bisa dilalui. Sembako, suplai BBM, dan satu kampung di desa kami, yaitu Kampung Cisagu, Desa Mekarsari yang belum teraliri listrik. Baik, Pak Ridwan, apakah pemerintah daerah setempat sudah meninjau Kecamatan Sagaranten, Pak? Tentu saja, Bu, tentu saja dari hari pertama pun, karena pada hari yang bersamaan terjadi di 39 kecamatan, tentu saja juga kami lebih kolaborasi dan pemerintah daerah pun intervensi masuk ke kami dalam konteks Baik. asesmen dan sebagainya kaitan dengan hal-hal lainnya. Juga hari ini juga rencana dari teman-teman BNPB akan masuk ke Sagaranten untuk lebih mengasesmen infrastruktur yang masuk kategori vital. Baik, apa langkah penanganan yang ditawarkan oleh pemerintah setelah meninjau Kecamatan Sagaranten? Tidak kemungkinan Ibu hari ini mungkin lebih masuk ke pemulihan Bu ya, biar Sagaranten pemulihan, jadi lebih ke transisi. Nanti juga akan di asesmen dahulu mana yang lebih utama akan dilakukan. Tetapi yang paling signifikan untuk di Sagaranten ada beberapa ruas jalan yang harus dibenahi agar juga bisa menyambungkan dengan kecamatan lain. Baik, dan juga mungkin mitigasi juga ya Pak ya, karena bencana alam masih diperkirakan sampai Januari mendatang. Baik, Camat Sagaranten Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Ridwan Agus Mulyawan, terima kasih sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.